Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Detania Hidapenta, Juliantika, Putri Indah, Rifki Taufikul Hakim, Septi Yunita, dan Syahla Rizkia Nur Insani. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang interaksi antara manusia dengan lingkungan. Fase-fase perkembangan dimulai dari fase bayi, selanjutnya fase anak-anak, fase remaja, fase setengah baya, dan fase tua. B. Lingkungan hidup dan ekosistem. Pengertian lingkungan hidup. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1982 tentang ketentuan-ketentuan pokok pengelolaan lingkungan hidup, Bab 1 Pasal 1 dirumuskan, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan makhluk hidup, termasuk ke dalamnya manusia dan perilakunya yang mempengaruhi keberlangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Hubungan manusia dan alam. Yang pertama ada hubungan determinisme, yang kedua hubungan posibilisme, yang ketiga paham optimisme teknologi, dan yang terakhir paham keyakinan dan ketuhanan. Faktor yang mempengaruhi lingkungan hidup. Dalam lingkungan hidup terdapat berbagai macam komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik. Keduanya saling berhubungan, di mana dalam komponen tersebut manusialah yang paling dominan pengaruhnya terhadap lingkungan. Ekosistem. Ekosistem dapat diartikan sebagai sistem ekologi di suatu tempat tertentu yang merupakan jalinan hidup di antara komponen-komponennya dalam satu kesatuan yang dipadukan oleh adanya arus materi dan energi. Secara garis besar, ekosistem dapat diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama, ekosistem daratan. Yang termasuk ekosistem daratan yaitu hutan, stepa, sabana, dan gurun. Yang kedua, ekosistem perairan. Ekosistem perairan dibagi menjadi dua. Yang pertama, ekosistem marin dan estuarium, yaitu meliputi samudra, laut, dan sebagainya. Yang kedua, ekosistem air tawar seperti sungai, danau. Peran manusia dan lingkungan hidup. Yang pertama, manusia dalam keseimbangan ekosistem. Suatu ekosistem mempunyai daya tahan yang besar sekali terhadap perubahan, tetapi biasanya batas mekanisme homeostatis dengan mudah dapat diterobos oleh kegiatan manusia. Contohnya, sebuah sungai yang tercemar dapat memperbaiki diri sendiri, namun bila populasinya terlalu banyak, maka sungai itu akan menjadi berubah karena batas homeostatis terlampaui, bahkan sungai tersebut dapat rusak selamanya. Yang kedua, pengaruh manusia pada alam lingkungan hidupnya. Manusia telah mengubah semua komunitas biologis di tempat mereka hidup. Perubahan alam lingkungan hidup manusia tampak jelas di kota-kota, dibandingkan dengan di hutan rimba, di mana penduduknya masih sedikit serta primitif. Perubahan alam lingkungan hidup manusia akan berpengaruh baik secara positif maupun negatif. Submateri yang kedua yaitu menganalisis kemajemukan agama, ras, dan etnik yang terdapat di Indonesia. Yang pertama ada definisi kemajemukan masyarakat. Istilah masyarakat Indonesia majemuk pertama kali diperkenalkan oleh Furnival dalam bukunya yaitu Netherlands India, A Study of Plural Economy pada tahun 1967, yang isinya menggambarkan kenyataan masyarakat Indonesia yang terdiri dari keanekaragaman ras dan etnis sehingga sulit bersatu dalam satu kesatuan sosial politik. Kemajemukan masyarakat Indonesia ditunjukkan oleh struktur masyarakatnya yang unik karena berkeanekaragam dalam berbagai hal. Selain itu pula, ia juga mengatakan bahwa ciri utama masyarakatnya adalah berkehidupan secara berkelompok dan berdampingan secara fisik, tetapi terpisah oleh kehidupan sosial dan tergabung dalam suatu satuan sosial. Kemudian ada B, faktor penyebab kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang pertama ada keadaan geografis wilayah Indonesia, yang kedua ada letak kepulauan Indonesia di antara dua benua dan dua samudra, tiga, pembangunan, dan yang terakhir, iklim dan tingkat kesuburan tanah. Kemudian ada ciri-ciri masyarakat majemuk.
Menurut Vandenberg, ciri-ciri masyarakat majemuk itu ada 5. Yang pertama, segmentasi ke dalam kelompok-kelompok. Yang kedua, kurang mengembangkan konsensus. Yang ketiga, sering mengalami konflik. Yang keempat, integrasi sosial atas paksaan. Dan yang terakhir, ada dominasi suatu kelompok atas kelompok lain. Yang D ada kemajemukan masyarakat Indonesia. Yang A, kemajemukan agama. Kemajemukan agama akan mengantarkan setiap orang memiliki keyakinan untuk bersama, karena ia tidak hidup sendirian, melainkan berdampingan dengan penganut agama yang lain. Kemajemukan agama tidak hanya dipahami dengan mengatakan bahwa masyarakat majemuk beraneka ragam dan terdiri dari berbagai suku dan agama. Yang B ada kemajemukan ras. Kebanyakan ilmuwan sependapat bahwa semua kelompok ras termasuk dalam suatu rumpun yang merupakan hasil dari suatu proses evolusi, dan semua kelompok ras kurang lebih sama kadar kemiripannya. Di dunia ini dihuni dari berbagai ras. Para ahli biologi membuat klasifikasi ras atas 3 kelompok. Yang pertama ada Kaukasoid, Negroid, dan Mongoloid. Yang C ada kemajemukan etnis dan suku bangsa. Kun Cediningrat pada tahun 1990 menyatakan bahwa suatu bangsa sebagai kelompok sosial atau kesatuan hidup yang memiliki sistem interaksi yang ada karena kontinuitas dan rasa identitas yang mempersatukan semua anggotanya, serta memiliki sistem kepemimpinan sendiri. Yang E ada pengaruh kemajemukan masyarakat Indonesia. Pengaruh negatifnya antara lain yang A, primordial. Primordial adalah suatu perasaan-perasaan yang dimiliki seseorang yang sangat menjunjung tinggi ikatan sosial yang berupa norma, nilai, dan kebiasaan yang bersumber dari etnik, ras, tradisi, dan kebudayaan yang dibawa sejak seseorang individu baru dilahirkan. Yang B ada stereotip etnik. Stereotip etnik adalah pandangan umum suatu kelompok etnis terhadap etnis lain. Yang C ada potensi konflik. Yang D ada pembangunan di Indonesia yang berdampak pada kegiatan manusia yang mengakibatkan perubahan lingkungan seperti penebangan dan pembakaran hutan. Yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia pada pestisida secara berlebihan. Yang ketiga ada eksploitasi sumber daya laut. Yang keempat ada perpindahan penduduk. Yang kelima ada penggunaan kendaraan bermotor. Yang terakhir ada perusakan terumbu karang. Dampak perubahan lingkungan yang disebabkan oleh manusia terhadap keseimbangan ekosistem. Yang pertama, penebangan dan pembakaran hutan manusia. Kegiatan penebangan dan pembakaran hutan untuk pembukaan lahan menyebabkan hutan menjadi gundul dan mengakibatkan berkurangnya bahkan hilangnya beberapa populasi tumbuhan dan hewan. Yang kedua, penggunaan bahan-bahan kimia dan pestisida secara berlebihan. Manusia menggunakan bahan kimia untuk keperluan rumah tangga, pertanian, maupun industri. Contoh lainnya adalah penggunaan pestisida yang berlebihan untuk memberantas hama, tanaman yang dapat membunuh hewan lain yang lebih menguntungkan. Keadaan-keadaan tersebut dapat mempengaruhi keseimbangan ekosistem. Yang ketiga, eksploitasi sumber daya laut. Dilakukannya eksploitasi sumber daya alam secara intensif terkadang mengarah kepada overeksploitasi. Ketika pemanfaatan lebih besar daripada ketersediaan, maka akan terjadi pemanfaatan yang berlebihan. 4. Perpindahan penduduk. Perpindahan penduduk mengakibatkan daerah yang didatanginya menjadi sangat padat akibat jumlah pemukiman yang terbatas. Hal ini akan memicu terbentuknya pemukiman yang kumuh, yang mempengaruhi kualitas kesehatan manusia dan menyebabkan pencemaran lingkungan semakin meningkatnya sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. Yang kelima, penggunaan kendaraan bermotor. Dalam menjalankan kendaraan bermotor dibutuhkan bahan bakar, baik itu bensin maupun solar, yang hasil pembakarannya menyebabkan polusi udara. Pembakaran tersebut menghasilkan karbon dioksida yang menyebabkan bumi menjadi sangat panas. Akibatnya, banyak makhluk hidup yang sulit beradaptasi dan beberapa di antaranya mati, sehingga dapat mengganggu keseimbangan ekosistem. 6. Pemburuan liar. Pemburuan dapat mengakibatkan kelangkaan hewan dan tumbuhan. Jika tidak dihentikan, pemburuan liar dapat mengakibatkan kepunahan.
Akibatnya, keseimbangan ekosistem menjadi terganggu. 7. Perusakan terumbu karang. Terumbu karang merupakan rumah bagi hewan-hewan laut. Pengambilan terumbu karang dapat mengancam keberadaan terumbu karang tersebut. Apalagi terumbu karang membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dapat terbentuk. Akibatnya, ikan-ikan kehilangan tempat tinggal. Ekosistem laut menjadi terganggu. Pengelolaan lingkungan hidup yang bertanggung jawab. Yang pertama, ada permasalahan lingkungan hidup. 1. Polusi. Sektor industri dan asap kendaraan bermotor adalah sumber pencemaran utamanya. Polusi udara, air, dan tanah memerlukan waktu jutaan tahun agar dapat normal kembali. Yang kedua, perubahan iklim. Perubahan iklim seperti pemanasan global adalah hasil dari praktik manusia seperti emisi gas rumah kaca. Pemanasan global menyebabkan meningkatnya suhu lautan dan permukaan bumi sehingga mencairnya es di kutub dan kenaikan permukaan air laut. Ketiga, penipisan sumber daya alam. Penggunaan bahan bakar fosil seperti minyak bumi bertanggung jawab menciptakan pemanasan global dan perubahan iklim. Yang keempat, ada pembuangan limbah. Pembuangan limbah yang dilakukan secara sembarangan menyebabkan kerusakannya lingkungan, seperti pembuangan limbah rumah tangga, limbah dari sektor industri yang sering dibuang ke sungai, itu menyebabkan ikan-ikan mati dan hancurnya ekosistem sungai. Yang 5, kepunahan keanekaragaman hayati. Ekosistem yang menempuh waktu jutaan tahun untuk stabil dan mendukung kehidupan manusia, kini berada dalam bahaya jika ada populasi spesies yang punah atau hilang. Untuk memecahkan permasalahan lingkungan hidup dan membangun lingkungan hidup yang bertanggung jawab, ada beberapa strategi yang harus dilakukan manusia. Yang pertama, ada manusia harus menghormati alam. Kedua, manusia harus menanamkan suatu kesadaran akan tanggung jawab khusus terhadap lingkungannya, agar lingkungan bersih, sehat, dan alamiah. Yang ketiga, manusia harus merasa bertanggung jawab terhadap kelestarian biosfer, yaitu kesadaran yang mendalam bahwa kita sendiri termasuk biosfer, yang merupakan bagian dari ekosistem yang tidak boleh terganggu keseimbangannya. Yang keempat, ada solidaritas dengan generasi-generasi yang akan datang, harus menjadi acuan dalam pengelolaan lingkungan. Yang kelima, etika hidup baru memuat larangan keras untuk merusak, mengotori, meracuni, mematikan, menghabiskan, menyia-nyiakan, dan melumpuhkan alam. Yang keenam, perlu dikembangkan prinsip proporsionalitas, yaitu menempatkan segala sesuatu sesuai dengan konteks dan tujuan. Yang ketujuh, prinsip pembebanan biaya dan penyebab kerusakan lingkungan.